Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karratayn yanqalibu ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayyatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan berbagai nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari Jumat yang berbahagia ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur karena pada hari ini, hari Jumat, kita baru saja merayakan atau baru saja melewati sebuah hari yang sangat penting di Indonesia. Bahkan hari ini dijadikan hari libur nasional, yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, atau kita sebut dengan Maulid Nabi. Jadi Nabi Muhammad dalam surat Al-Anbiya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Karena sebagaimana yang mungkin kita semua sudah ketahui bahwa sebelum diutusnya Nabi Muhammad, manusia berada dalam sebuah masa, khususnya pada saat itu umat atau orang-orang di Jazirah Arab sana disebut dengan masa jahiliyah, masa-masa yang penuh dengan kebodohan, hal-hal bodoh, hal buruk yang dilakukan. Anak perempuan lahir dibunuh. Coba kita bayangkan jika hal itu terjadi sekarang, itu sangat keji sekali. Kita memiliki anak yang kita sangat sayangi. Mungkin ada yang anaknya ternyata terlahir perempuan, dia harus membunuh anaknya tersebut. Sebuah kebodohan yang luar biasa. Masa-masa jahiliyah ini akhirnya terhenti dengan kelahiran atau dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi. Beliau lahir di tahun gajah melalui sebuah peristiwa yang diabadikan dalam surat Al-Fil. Karena pada tahun itu terjadi sebuah serangan kepada penduduk Mekah yang dilakukan oleh Raja Ababil, raja yang berasal dari Babilonia dengan pasukan gajahnya. Namun berkat perlindungan Allah dan takdir Allah semata, kota Mekah dapat diselamatkan dengan burung-burung yang menjatuhkan batu-batuan dari neraka, sehingga para tentara dan gajah menjadi seperti daun-daun yang berlobangan, seperti terkena api atau rokok, dilubangi dengan rokok. Seperti itulah ketika
kulit para tentara itu dan kulit gajah yang tebal dihujani oleh batu-batuan dari neraka. Saat ini, ribuan tahun setelah diutusnya Nabi Muhammad, kita masih menjalankan syariatnya. Kita masih mendengar kisah-kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW, seorang yang sangat mulia, yang seharusnya lebih kita cintai daripada orang tua kita sendiri atau istri dan anak kita sendiri. Karena bagaimana beliau juga sangat menyayangi kita umatnya, dan berkali-kali menangis ketika mengingat bagaimana umatnya akan hidup selepas kepergian beliau nanti. Lalu pada hari ini di dunia muncul isu-isu yang luar biasa. Saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata ya apa yang tepat. Tapi beberapa waktu yang lalu di Perancis terjadi sebuah kehebohan luar biasa karena ada seorang guru yang dibunuh. Yang membunuh konon katanya beragama Islam. Apa alasannya membunuh? Karena sang guru mengajar dan meminta murid-muridnya untuk menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Atau mungkin guru tersebut menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW, yang mana itu adalah hal yang terlarang bagi kita. Lalu atas alasan itu terjadi sebuah kegemparan dan guru tersebut ditemukan meninggal dalam keadaan lehernya dipenggal. Kemudian isu ini berkembang ketika sang presiden, itu terjadi di Prancis, mengomentari dengan memberikan statement-statement yang justru rentan menimbulkan kegemparan yang lebih dahsyat lagi, dan itu terjadi. Responnya yang menyalahkan Islam, kemudian dibalas oleh negara-negara Islam, termasuk Indonesia melalui duta besarnya juga sudah mengkritisi apa yang disampaikan oleh Presiden Macron, presiden dari Prancis. Lalu apa yang terjadi hari ini? Pagi tadi, waktu Prancis, ada 3 orang yang kembali dibunuh, digorok lehernya. Pelakunya konon seorang muslim, imigran dari Tunisia. Bilalah kok ya di tasnya membawa salinan Al-Quran. Selalu seperti ini ya, kita melihat hal-hal seperti ini. Ketika ada bom, ya kok paspornya dibawa, namanya ada, agamanya ada, asalnya ada. Selalu seperti ini. Itu kalau penjahat, itu penjahat bodoh. Sama saja kalau dia maling rumah tapi ditulis alamat rumahnya di sini, silakan cari saya. Jadi pelakunya meninggalkan jejak yang sangat kentara bahwa dia adalah seorang muslim. Namun imbasnya adalah yang tadinya hanya Perancis saja yang mengutuk, sekarang Austria mengutuk, Amerika mengutuk, Israel mengutuk, Jerman mengutuk, semua negara mengutuk. Apa yang mereka kutuk? Terorisme Islam, Islam radikal. Ada Islamnya di situ. Sebuah hal yang tidak adil sebenarnya. Kalau kita lihat, jika di negara barat ada pembunuhan, dan ini sudah terjadi, nyata-nyata terjadi, yang dibunuh seorang muslim, maka disebut kejahatan, bukan terorisme. Itu adalah sebuah kejahatan. Ada orang yang menabrakkan mobilnya ke gerombolan sekelompok orang muslim yang sedang berjalan ke masjid, itu adalah sebuah kejahatan. Itu ketidaksengajaan dan berbagai dalih lainnya. Ada orang yang dengan jelas membawa senjata ke masjid di Selandia Baru lalu membantai ratusan orang yang ada di sana. Mereka sebut itu adalah kelainan mental dan lain sebagainya. Namun ketika ini terjadi, pelakunya imigran, ada salinan Quran pula, maka ini adalah terorisme Islam. Maka yang dikutuk adalah Islamnya.
Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, begitu sulit kita membangun image atau citra Islam yang baik melalui dakwah, melalui tingkah laku kita. Namun begitu mudah citra itu hancur seketika oleh tindakan-tindakan seperti ini, yang bisa jadi pelakunya bisa jadi bukan orang Islam, bisa jadi ini semua adalah settingan, atau apa istilahnya, sebuah apa sih istilahnya itu ya. Lalu ketika kita menganggap ini adalah sebuah settingan, kita kembali ditertawakan, seolah-olah kita tidak memiliki argumen yang kuat, kita tidak bisa membela diri. Padahal jelas dalam Islam, membunuh satu jiwa sama dengan membunuh tidak hanya seluruh manusia, tapi juga makhluk hidup lainnya yang ada di dunia. Membunuh adalah sebuah persoalan yang sangat tercela, tindakan haram yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Hal ini juga seolah-olah meruntuhkan sebuah citra baik yang beberapa saat sebelumnya itu terbangun. Jika Anda di sini, jika hadirin sekalian mengikuti sepak terjang Khabib Nurmagomedov, bagaimana dia mampu menjadi juara, lalu kemudian mengundurkan diri. Di situ dia juga sedikit berdakwah mengenai bagaimana harus mentaati orang tua, bagaimana respect kepada lawan. Saat itu saya melihat di media sosial, baik muslim maupun non-muslim, semua salut, semua respect. Hanya sedikit saja suara-suara sumbang. Orang mencari tahu, ini ajaran apa ini, kok bisa seorang superstar tinju UFC bisa down to earth, sangat humble seperti itu. Mereka mencoba mencari tahu ajaran apa yang dianut oleh Khabib. Mereka mencari tahu ajaran Islam. Lalu tak lama kemudian seluruh dunia menghujat Islam karena sebuah tindakan biadab yang membuat nama kita tercela. Mari kita berdoa kepada Allah agar umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemudahan dan mendapat kebaikan, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari berbagai ancaman, karena saat ini di banyak negara dunia umat Islam masih tertindas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada khutbah kedua ini saya sebagai khatib mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kita semua untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik demi detik berlalu, hari demi hari berlalu, kita semua sebenarnya dalam sebuah perjalanan yang pasti menuju sebuah akhir di mana nafas kita akan berhenti, jiwa kita akan ditarik, dan semua perbuatan kita baik yang buruk maupun yang baik semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita sudah siap untuk hari itu? Apakah kita masih lalai, kita masih sibuk dengan berbagai urusan kita yang sangat melenakan? Apakah kita masih sibuk bersenda gurau, menganggap semuanya ini sebuah hal yang sepele?
Mari kita tingkatkan amalan ibadah kita, kita tingkatkan ketakwaan kita. Kita muhasabah diri kita, apakah kita siap jika suatu saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita? Apakah kita siap untuk masuk ke dalam surganya? Apakah kita siap untuk dapat menghadapi berbagai balasan yang akan kita terima di neraka? Jika jawabannya kita belum siap, mari kita siapkan diri kita. Itu adalah suatu keniscayaan, sebuah kepastian bahwa kita semua akan mati. Maka marilah kita perbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun sami'un mujibud da'wat ya qawiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.